Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Jadi beberapa hari kemarin saya mengunggah atau mengupload video-video tentang Mangkus Nadi ya teman-teman. Dan di situ banyak sekali beragam tanggapan. Ada yang positif, ada yang negatif, ya, ada yang mendukung, mensupport. Tetapi ada juga yang berkomentar eh, kurang baik ya. Nah, jadi begini ya teman-teman, saya rasa sekarang ini sudah saatnya dan sudah waktunya kita harus lebih bijaksana dalam memberikan pendapat kita ya tentunya. Nah, karena apa? Karena setiap manusia ya itu kan tidak ada yang sempurna. Ya, termasuk kita, termasuk saya pribadi ya. Jadi di balik kekurangan seseorang itu pasti ada kelebihannya. Nah, di balik kesalahan seseorang pasti ada hikmah yang bisa diambil. Nah, begitu juga dengan Mangkus Nadi. Nah, banyak orang yang berkomentar kalau Mangkus Nadi itu kepolosannya dibuat-buat. Kalau Mangkus Nadi itu karakternya sebetulnya aslinya tidak seperti itu. Padahal semua yang memberikan komentar itu, yang memberikan tanggapan itu, kebanyakan itu bahkan mungkin hampir semua itu tidak kenal dengan Mangkus Nadi. Nah, dari pertama Mangkus Nadi ketemu dengan Pak Dedi waktu itu, dari awal Mangkus Nadi sudah memang seperti itu. Nah, di video pertama saya pernah sampaikan, jadi ketika orang banyak berpendapat tentang Mangkus Nadi ya, dalam artian banyak yang berpendapat kalau kepolosan Mangkus Nadi itu dibuat-buat. Di situ saya menyampaikan justru saya melihat sebaliknya. Ketika orang bilang Mangkus Nadi tidak tahu terima kasih, justru saya melihat sebaliknya. Mangkus Nadi itu ketika pertama kali ketemu dengan Pak Deddy Mulyadi juga dia sudah berterima kasih ketika diberikan sejumlah uang ya, berterima kasih dengan memeluk Pak Deddy. Di situ juga sudah kelihatan kalau memang karakter Mangkus Nadi itu seperti itu. Nah, itu menurut saya ya, namanya pendapat orang kan lain-lain. Cuman ya begini ya teman-teman, kalau misalkan boleh saya kasih sedikit gambaran. Mangkus Nadi kenal dengan Pak Deddy itu kan kurang lebih sekitar 1 bulan, setahu saya itu ya, kurang lebih 30 hari. Nah, anggap saja kita ambil 25 hari, atau anggap saja beginilah, Mangkus Nadi ketemu dengan Pak Deddy atau kenal dengan Pak Deddy itu kurang lebih sekitar 1 bulan 1 minggu, anggap seperti itu ya. Nah, di 1 bulan ini kalau saya perhatikan dari video awal sampai video yang terakhir, itu ya, sebelum Mangkus Nadi dikatakan tidak tahu terima kasih, saya kalau melihat komentarnya itu di channelnya Pak Deddy Mulyadi, itu semuanya orang-orang suka dengan tingkah pola Mangkus Nadi. Nah, jadi Mangkus Nadi lucu, Mangkus Nadi polos, bahkan ada yang bilang wah ini Sikabayan Ribon ya atau apa ya. Nah, jadi banyak orang yang suka dengan tingkah pola Mangkus Nadi itu dalam waktu kurang lebih 1 bulan kalau saya perhatikan ya, kalau saya lihat. Coba teman-teman boleh dilihat, boleh dicek komentar-komentar yang masuk di channelnya atau di video-videonya Pak Deddy itu. Mangkus Nadi ketika ketemu dengan Pak Deddy di video yang kurang lebih selama 1 bulan itu komentarnya bagus-bagus. Nah, tetapi di beberapa video terakhir, di 1 minggu terakhir, ketika kepolosan Mangkus Nadi itu dibilang dibuat-buat atau ada sesuatu yang dibungkus, orang-orang mulai berpendapat kalau Mangkus Nadi itu memang tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih, seperti itu. Nah, coba kita bayangkan teman-teman,
Dalam waktu 1 bulan, anggap saja dari tanggal 1 sampai tanggal 30, kita suka dengan Mang Kusnadi. Kita puji Mang Kusnadi, ya kita senang dan merasa terhibur dengan tingkah pola Mang Kusnadi. Nah, tetapi di 1 minggu terakhir, kita merasa kalau kita itu dibohongi, dibodohi misalkan dengan sesuatu yang kalau kita bilang itu Mang Kusnadi aslinya itu tidak seperti itu. Nah, istilahnya seperti itulah mungkin kurang lebih. Nah, jadi dalam 1 bulan, kalau persis 1 minggu, itu saya rasa kita itu lebih suka, lebih banyak sukanya sebetulnya terhadap tingkah pola Mang Kusnadi. Nah, tetapi kenapa di 1 minggu terakhir orang-orang mengatakan kalau Mang Kusnadi ini tidak tahu terima kasih, Mang Kusnadi ini tidak tahu diri, tidak tahu diuntung, seperti itu. Nah, kalau saya ibaratkan begini ya teman-teman, ada 1 lembar kertas putih, 1 kertas HVS misalkan ya. Nah, di tengah-tengahnya itu ada noda hitam kecil. Nah, kebanyakan orang ini ya, biasanya hanya melihat titik kecil yang berada di tengahnya. Nah, tanpa kita sadari, di kertas itu, dari keseluruhan kertas itu kebanyakan yang putihnya. Nah, jadi biasanya kebaikan orang udah banyak, sebesar apapun, orang biasanya melihat hanya kesalahannya, ya sedikit kesalahannya saja. Nah, jadi saya rasa sudahlah ya teman-teman, yang lalu ya sudahlah ya. Jadi di sini tidak ada manusia sempurna, tidak ada manusia yang tidak punya salah ya. Termasuk saya sendiri juga banyak sekali kesalahannya. Jadi saran saya, pendapat saya, lebih bijaksana dalam memberikan pendapat ya teman-teman. Jadi di balik kekurangan Mang Kusnadi pasti ada kelebihan, saya yakin itu. Dan di balik kesalahan Mang Kusnadi, kalau kita menganggap Mang Kusnadi ada salah, pasti ada hikmah yang bisa kita ambil. Kita tidak tahu dari pertama Mang Kusnadi nikah ya sampai sekarang itu berapa tahun, sampai punya anak seperti itu kan. Tanggung jawabnya seperti apa, kasih sayangnya seperti apa, sayangnya Mang Kusnadi kepada anak dan istri dan juga keluarganya seperti apa. Kita hanya melihat sepintas di beberapa video yang kita lihat di sosmed atau di YouTube. Ya mohon maaf ini saya kalau misalkan saya juga sempat menganggap kalau semua yang teman-teman katakan itu ya memang seperti itu. Nah, tetapi saya kembali berpikir ya, saya kembali menyadari kalau memang ya manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya khilaf gitu. Tidak akan benar seterusnya, tidak akan manusia itu tidak ada yang tidak punya salah. Yuk kita mulai hari ini lebih bijak dalam memberikan pendapat, lebih baik memberikan support ya. Misal beginilah, ada orang yang salah, terus kita salahkan, untungnya apa? Kan seperti itu. Terus ada orang yang salah, kita maafkan. Nah, antara kita salahkan dan kita maafkan, lebih enak mana? Kan seperti itu. Nah, jadi sekali lagi untuk Mang Kusnadi ini khususnya ya, untuk yang support selama ini, yang support, yang mendoakan yang baik-baik tentang Mang Kusnadi, saya terima kasih banyak ya, karena saya juga merasa seperti itu. Kita harus support, kita harus dukung, kita doakan semoga Mang Kusnadi dan keluarga diberikan kesehatan, diberikan keleluasaan rezeki ya. Namanya rezeki kan tidak tahu, dan tidak hanya di situ saja. Rezeki itu sudah diatur ya teman-teman, mau dimanapun, kalau memang sudah bagiannya buat kita ya pasti datang, seperti itu. Nah, dan untuk teman-teman yang kemarin menganggap kalau Mang Kusnadi itu tidak tahu diri atau tidak tahu terima kasih,
Sekali lagi saya sarankan coba lebih bijaksana lagi lah dalam berpendapat. Coba berpikir lagi ketika kita mau mengkoreksi orang lain, apakah kita juga sudah dalam posisi tidak pernah salah, mungkin seperti itu. Nah, jadi di sini kembali lagi saya tidak mau menyudutkan siapapun, saya tidak mau menyalahkan siapapun. Setiap orang berhak punya pendapatnya masing-masing, setiap orang berhak berkomentar dengan pendapatnya masing-masing. Nah, tetapi di sini juga saya rasa saya punya hak untuk saling mengingatkan bahwa tidak ada manusia sempurna, tidak ada manusia yang selalu benar. Ya, manusia tempatnya salah dan lupa, dan sudah sewajarnya kita saling mengingatkan dan saling memaafkan. Oke, mungkin untuk kali ini jawab-jawabnya sampai sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah menyimak, sudah support channel saya sampai sejauh ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung ya teman-teman, selalu menonton video-video saya. Mudah-mudahan kita semuanya disehatkan, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan juga rezekinya ya teman-teman. Amin. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.